Hai, saya Revi. Di video tutorial kali ini saya akan mengajarkan cara membuat boneka origami dari kertas yang kita buat yang biasanya bisa untuk pembatas buku ya. Jadi kita selipkan di buku seperti ini. Menarik, bisa untuk hiasan kado, hampers, atau juga pajangan, souvenir seperti itu. Saya akan jelaskan terlebih dahulu bahan-bahannya apa saja yang perlu disiapkan. Teman-teman juga perlu menyiapkan ya bahan-bahannya. Siapkan karton putih. Saya pakai ini art karton. Kalau yang untuk kepala ini diameternya 2,5 cm. Untuk yang ini saya pakai karton duplex setengah senti, tingginya 7 cm. Untuk rambut saya pakai kertas krep hitam ya, yang sudah saya potong. Jadi kita akan belajar membuat rambutnya model seperti ini, yaitu ukurannya adalah untuk rambut atas ini 4 kali 3 cm, rambut yang ini ya. Lalu untuk yang di luarnya itu adalah ukurannya 4 kali 4 cm, sekitar segitu ukurannya. Dan teman-teman pastinya perlu menyiapkan kertas, bisa pakai kertas wasi atau kertas origami atau kertas bercorak lainnya, nanti akan saya jelaskan. Jadi bisa ambil 2 lembar dengan ukuran yang sama, itu bisa untuk 2 boneka seperti ini ya. Nanti akan saya ajarkan cara memotongnya. Teman-teman siapkan cutter atau gunting juga untuk memotong kertasnya. Dan untuk lebih jelas nanti saya akan tuliskan juga ukuran-ukurannya di kolom bagian deskripsi. Teman-teman bisa baca. Siapkan penggaris, lem, apalagi kalau punya stiker atau hiasan-hiasan nanti bisa untuk di rambut dan kimono. Siapkan dulu bahan-bahannya dan kita akan segera mulai mengerjakan model boneka yang ini. Yuk! Saya sudah menyiapkan kertas yang akan saya pakai. Jadi ada 2 lembar dengan coraknya yang berbeda dan kalau bisa juga yang kontras supaya nanti terlihat jelas ya. Jadi 2 kertas ini bisa jadi 2 set kimono untuk 2 boneka seperti ini. Sekarang teman-teman siapkan gunting dan penggaris supaya kita bisa memotong kertasnya supaya juga tidak salah potong ya. Siapkan kertasnya. Jadi perhatikan dahulu jika teman-teman punya kertasnya dengan corak-corak tertentu, itu misalnya menghadapnya ke atas seperti itu ya. Ini misalnya ada ombak-ombak atau mungkin corak-corak tertentu, jangan salah. Pada saat memotong, kita akan ukur dulu ini 6 cm ya. Saya ukur dahulu, ini coraknya ke atas ya. Seperti punya saya ini ada ombak-ombaknya kecil. Itu ke atas. Saya akan lipat 6 cm ya. Lalu akan saya potong. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi di sini saya akan lipat dahulu. Jaraknya menghadap ke atas dan lakukan hal yang sama dengan kertas yang satunya lagi, 6 cm ya. Kita lipat seperti yang sebelumnya. Seperti ini kita punya. Sekarang bisa dipotong. Kita akan pasangkan seperti ini. Pilih salah satu untuk jadi satu set boneka. Itu yang akan kita bikin terlebih dahulu. Ini bisa disimpan. Kita punya yang ini. Satu untuk kimono. Ini untuk lengan. Saya akan ajarkan cara memotongnya. Kita potong 2. Memanjang. Dilipat dahulu maksud saya. Kita lipat lagi.
hanya untuk mendapatkan batas titik tengah. Lalu lipat lagi sisi bawahnya sampai dengan tadi yang titik ini. Lalu saya akan potong. Ini juga bisa kita potong. Ini kita potongnya seperti ini sehingga nanti dapat 2 lembar untuk bagian pita obi ya, pita ikat pinggang. Jadi model ikat pinggangnya memanjang ke bawah seperti itu ya. Kita punya seperti ini. Ini ada 2. Sekali lagi perhatikan jika punya corak-corak tertentu supaya nggak salah menghadap ke atas ya. Ini satu untuk ikat pinggang depan, satunya lagi untuk pita rambut. Pita rambut kita lipat 2 saja lalu nanti dilem. Untuk ikat pinggang kita lipat 2 hanya untuk mendapatkan batas titik tengah. Lalu kita lipat tidak sampai dengan batas titik tengah tapi mendekati supaya ada aksen putihnya terlihat ya. Seperti ini ya. Ini nanti bisa kita lem belakangan. Sekarang saya akan mengajarkan cara melipat pita obi yang posisinya nanti ada di belakang seperti ini. Teman-teman jika nggak punya tatakan tentunya bisa pakai penggaris pensil untuk ditandai seperti itu. Kita balik dulu, kita lipat 2. Ini sama, kita balik, kita lipat 2. Seperti ini ya. Lalu saya akan membuat lipatan ini sekitar dari sini ke sini. Saya akan ambil tusuk gigi supaya lebih ya. Jadi dari sini ke sini sekitar 5 mili ya, atau mungkin akan saya zoom supaya lebih besar terlihat, supaya lebih jelas ya teman-teman. Jadi saya mau membuat lipatannya berada miring. Itu batasnya semana, yaitu adalah dari sini ke sini 5 mili dan dari sini ke sini sekitar 2 cm. Kita akan membuat lipatan ini. Jadi dari sini ke sini 5 mili, dari yang atas ini ke bawah sekitar 2 cm. Saya kembalikan lagi tampilan videonya. Semoga tadi jelas ya teman-teman. Seperti ini, dan lakukan hal yang sama untuk yang satunya lagi. Pita obi jadi setengah mili dari yang kiri dan ini dari yang atas sekitar 2 cm. Kita punya seperti ini kira-kira. Lalu nih saya buka lipatannya. Balik. Kita lipat lagi ke lipatan yang tadi tapi ke arah yang sebelah sini. Balik lagi. Ini untuk mempermudah langkah selanjutnya, buka dan ini kita lipat ke dalam. Ini juga lakukan hal yang sama, kita lipat ke dalam. Kita punya seperti ini. Saya akan lem teman-teman, kita akan mengelem. Saya pakai lem stick saja untuk yang bagian-bagian ini. Baru setelah itu teman-teman bisa siapkan kertas yang memanjang ini adalah untuk bagian kimono. Teman-teman, saya juga sebelumnya saya banyak menulis buku membuat boneka dan origami, dan saya juga ada ebook untuk boneka-boneka wasi ya, boneka Jepang berkimono. Nanti bisa kontak saya jika teman-teman ingin belajar dengan lebih detail ya. Terus juga saya suka mengadakan workshop kursus untuk yang terutama yang tinggalnya mungkin di daerah Jakarta Selatan. Bisa nanti kontak saya, ada emailnya di bagian profile. Sekarang kita lem dahulu ya ini. Ini termasuk model yang mudah ya, biasanya untuk pembatas buku seperti itu. Tapi untuk hiasan kado nanti lucu. Nanti saya contohkan ya.
Ini kita lipat. Ini juga kita lem yang tadi sebelumnya sudah kita lipat. Dan teman-teman bisa tulis di bagian komentar gitu ya, jika ada yang kurang jelas di bagian mana gitu. Atau kira-kira model yang favorit nih, karena di koleksi video saya udah ada banyak model yang kira-kira teman-teman suka tuh model yang seperti apa. Untuk ide saya untuk merancang dan juga membuat model-model boneka origami dan boneka wasi berikutnya. Ini contohnya, jadi saya punya kado misalnya seperti ini. Ini tentunya bisa ini ya, menjadi hiasan seperti ini. Ini kebetulan kotaknya memanjang jadi cocok. Model boneka lainnya juga ada banyak yang bisa cocok untuk model kotak lainnya. Nanti bisa dilihat-lihat di koleksi video saya. Sekarang kita akan lanjut membuat bagian kimono boneka. Seperti ini tadi, yang ini 6 cm, 15 cm ya. Kita akan membuat lipatan kerah. Ini menghadap ke atas coraknya. Sekarang saya putar. Oke. Jadi sekarang kalau punya coraknya menghadapnya ke bawah. Oke. Jangan salah ya. Ini saya lipat 1 cm. Teman-teman jika tidak punya tatakan bisa pakai penggaris dan pensil untuk menandai batasnya. Lalu saya lipat ini sekitar 7 atau 8 mili ya. Sehingga ada terlihat bagian putihnya dikit nih, aksen. Ya, seperti yang ini contohnya. Lebih apa ya? Lebih detail gitu loh. Sehingga lebih menarik lipatan origaminya. Ini bisa dibalik. Bisa dirapikan lagi jika lipatannya belum begitu rapi. Sekarang kita akan mulai melipat. Jadi kita dapatkan dahulu titik tengahnya. Ini cukup bagian atas sedikit. Bagian bawahnya juga boleh ditekan. Untuk semacam panduan aja ya. Jadi tahu titik tengahnya di mana. Dan tadi jika sudah menyiapkan ini 5 mili kali 7 cm. Jadi ini nanti kita masukkan di tengah ya. Sekarang ini sekitar dari yang sini ke sini 4 mili, dari sini ke sini 4 mili kita lipat. Sementara yang sebelah kirinya itu adalah jaraknya itu 5,5 cm. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 setengah, 5 setengah segini. Ya. Dan ini dari yang titik tengah itu sekitar 4 mili. Ini sekitar dari atas sini tadi, dari yang atas sini sampai dengan bawahnya ini 5,5 kira-kira. Yang atasnya ini ada titik tengah, kesininya tuh 4 mili ya. Kita punya seperti ini. Lalu yang kanan dari sini nanti ke sini 4 mili. Lalu ke bawahnya itu 4,5 cm. 1, 2, 3, 4 setengah. 1, 2, 3, 4 setengah nanti. Dan di atasnya tadi 4 mili. Bisa ya seperti dikira-kira saja ya bentuknya ya. Lalu saya akan lipat. Jadi ini ada titik ujung dari kerahnya. Jadi kita punya bahunya nanti di atasnya ya. Ini bisa kebetulan punya saya sampai, oh ya, tadi ada titik tengahnya. Jadi mungkin jika titik tengahnya sini, dia sebelum titik tengah ya. Nah, seperti ini. Ini titik yang ini di atasnya kerah. Seperti ini, saya mungkin bisa zoom biar lebih jelas. Ya, jadi ini titik yang ini di atasnya titiknya kerah. Dan di bawah ini batasnya, tadi ada titik tengah, mungkin dia lebih ke sebelah sini. Sekarang kita lipat yang kanan. Ini bahunya kita usahakan supaya sejajar dengan yang kiri ya. Jadi titik bahunya tuh sejajar, nggak salah satunya naik. Memang
memang dia nanti bagian bawahnya lebih ramping gitu ya. Kita punya modelnya seperti ini kira-kira. Saya akan kembalikan lagi tampilannya. Ini modelnya kalau mau yang tertutup seperti ini, atau kita mau buka bagian bawahnya. Jika dibuka, kita tinggal lipat keluar. Dan kita punya bentuk kimononya seperti ini. Sekarang kita akan menempelkan ini, ikat pinggang bagian depan di sini. Jadi dia menutupi ini juga ujungnya kera, dan juga di sedikit lebih di bawah daripada bahu, mungkin 2 mili di bawah bahu. Seperti ini kita lipat kiri kanannya ke belakang dan bisa kita lem. Seperti ini kita lem. Kemudian nanti kita posisikan ini. Ini adalah pita ikat pinggangnya. Jadi model ikat pinggangnya tuh yang rada panjang, kimononya seperti itu. Nanti kita posisikan seperti ini. Ini tergantung selera ya. Nanti mau ini lebih ramping, ini lebih melebar belakangnya, ini lebih kayak tertutup. Tergantung seleranya teman-teman mau model apa namanya, pita ikat pinggangnya seperti apa. Kita posisikan seperti ini ya. Ini terbuka, misalnya terbuka bisa dilem dulu. Kita lem. Lemnya cukup di bagian atas aja, yang perlu-perlu aja ya, jadi memberi lem. Nggak usah terlalu banyak dengan lem. Dan nanti kalau sudah selesai ini bagian kimono, kita lanjut membuat bagian model rambut. Saya ada banyak, biasanya model-model rambut variatif ya, yang saya ajarkan sekarang yang model ini. Untuk model rambut lainnya bisa teman-teman coba dengan melihat koleksi video saya yang sebelumnya sudah pernah ada. Ini udah jadi ya, gampang kan teman-teman? Bisa bikin banyak langsung. Lalu nanti kita masukkan. Sekarang bikin bagian kepala boneka. Ini tadi pita rambutnya. Ini jadi yang 4x4 cm, sekitar ini bagian atasnya. Ini bagian kayak poninya ya. Ini jika miring-miring, jika teman-teman ingin merapikan lagi juga boleh. Saya pakai lem PVAC putih untuk ngelem ini, kertas krep ini. Dan juga pakai tusuk gigi supaya rapi hasil rekatannya. Dan dikit saja, karena kan kertas krep apalagi kalau yang tipis mudah robek. Ini jika ingin menggambar wajah bisa rada ke atas, tapi jika tidak mau pakai wajah, tidak ingin menggambar wajah, bisa rada ke bawah seperti itu. Ini kita beri lem di sini. Lalu lem kiri kanannya. Tunggu kering sebentar, lalu kita lipat nih kelebihan atasnya mengikuti lengkung bentuk lingkar kepala biar rapih ya. Pelan-pelan dilipat supaya lengkungnya rapih terlihat. Selanjutnya saya pasangkan yang ini. Misalnya di sini pas ke bawah. Saya akan beri lem di kiri kanan. Dikit saja lemnya seperti biasa ya. Supaya tidak apa ya, kayak kemana-mana lemnya. Ya. Lalu ini kita tekan-tekan pelan-pelan. Lalu bisa dilipat ke belakang kelebihannya. Dan kita punya bentuk kepala seperti ini bisa dilem saja.
Ini sebetulnya bisa, tadi sebelumnya bisa dimasukkan dahulu ya ini. Kita beri lem ini. Jadi sebelumnya mungkin bisa dilem dahulu bagian leher ke lingkar kepala. Seperti ini juga boleh kalau mau bikin ini dulu baru rambutnya. Nah, atau seperti ini kita selipkan. Juga bisa. Kita tunggu lemnya kering, sebentar lagi kering. Ya. Ini jika semacam terbuka, pelan-pelan pakai tusuk gigi. Bisa kita selipkan di dalam. Dikit aja lemnya. Ya, seperti ini. Lalu ini kita lipat pita rambutnya jadi bentuknya kira-kira V, kayak huruf V seperti itu. Jadi ini mungkin bagian atasnya rada berantakan, kita tutupin dengan pita rambut yang ini seperti itu. Semacam untuk hiasan juga, ya kan? Kita tunggu lemnya kering, bentar lagi. Beri lem lagi di sini. Lalu saya akan lem seperti ini. Saya akan beri lem juga. Ini lehernya akan saya selipkan. Pelan-pelan kita selipkan. Tadi sudah diberi lem ya. Seperti ini. Ini sepertinya ada ruang untuk menggambar wajah. Teman-teman bisa menggambar wajah. Saya udah ajarkan juga contoh menggambar wajah. Mungkin di tutorial yang lain ada. Dan jika punya stiker bisa untuk hias-menghias.